menjadi generasi muda yang cerdas? Mengapa generasi muda perlu kembali kepada Al-Quran? Kalau saya bertanya kepada teman-teman, kapan terakhir kali kalian membuka Al-Quran? Mungkin banyak yang bisa menjawab kemarin. Tetapi kalau saya bertanya lagi, kapan terakhir kali kalian membiarkan Al-Quran berbicara dalam keputusan hidup kalian? Mungkin kalian hanya bisa terdiam. Mungkin ruangan ini juga bisa menjadi sunyi. Hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Dalam satu hari kita bisa melihat ribuan video, membaca ratusan opini, dan menerima jutaan informasi. Anehnya, semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin banyak pula generasi muda yang kehilangan arah. Kita menunggu validasi dari media sosial sebelum percaya pada nilai diri kita. Kita lebih takut ketinggalan tren daripada ketinggalan petunjuk. Bukankah itu ironi? Dalam buku Quran Underrated, ada satu kalimat yang sangat mengena, bahwa Al-Quran dijunjung tinggi, disampul rapi, disimpan di rak paling atas. Tetapi perannya justru diperkecil. Kita menghormatinya, tetapi jarang mengizinkannya masuk ke dalam keputusan hidup kita. Kita membaca ayatnya, tetapi tidak pernah bertanya, apa yang Allah ingin saya lakukan setelah membaca ayat ini? Padahal Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk dilantunkan. Ia diturunkan untuk mengubah manusia. Teman-teman, coba bayangkan, saat kita bingung memilih pasangan, kita mencari pendapat influencer. Saat kita bingung memilih karir, kita membuka media sosial. Saat kita sedih, kita scrolling berjam-jam. Namun, kapan terakhir kali membuka Al-Quran untuk mencari jawaban? Bukankah karena Al-Quran tidak relevan, tetapi karena kita terlalu lama menganggap bahwa Al-Quran hanya berbicara tentang masjid, bukan tentang kehidupan. Padahal Al-Quran berbicara tentang kejujuran dalam bekerja, tentang keadilan, tentang pendidikan, tentang menjaga lisan, tentang mengendalikan hawa nafsu, tentang hubungan dengan orang tua, bahkan tentang bagaimana manusia menggunakan waktu. Artinya, Al-Quran bukan sekedar kitab ibadah. Ia adalah buku kehidupan. Sayangnya, di era digital, algoritma seringkali lebih kita percaya daripada wahyu. Hari ini, sebelum membeli sesuatu, kita melihat review. Sebelum makan, kita melihat rating. Sebelum mengambil keputusan, kita melihat komentar netizen. Tetapi, sebelum menentukan arah hidup, berapa banyak dari kita yang melihat petunjuk Allah? Mungkin inilah yang dimaksud ketika kita mulai menjadikan dunia sebagai kompas, sementara Al-Quran hanya menjadi pajangan. Generasi muda tidak kekurangan motivasi, kita kekurangan arah. Dan arah tidak datang dari orang yang paling viral. Arah datang dari kebenaran yang tidak pernah berubah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Artinya, setiap zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, media sosial boleh berganti, tetapi petunjuk Allah tetap paling relevan. Lalu bagaimana cara kembali kepada Al-Quran? Bukankah berarti kita harus langsung menjadi ahli tafsir? Mulailah dari langkah kecil. Baca satu halaman setiap hari. Pahami artinya. Renungkan. Lalu tanyakan kepada diri sendiri. Ayat
ayat ini ingin mengubah bagian mana dari hidupku. Karena tujuan membaca Al-Quran bukan sekedar menambah hafalan, tetapi menambah perubahan. Saya percaya kalau generasi muda kembali kepada Al-Quran, kita bukan hanya akan menjadi generasi muda yang cerdas, kita akan menjadi generasi yang memiliki arah, generasi yang mampu menggunakan teknologi tanpa diperbudak teknologi, generasi yang menggunakan media sosial tanpa kehilangan nilai, generasi yang sukses tetapi tetap memiliki hati. Maka pertanyaan bukan lagi apakah Al-Quran masih relevan, tetapi apakah kita sudah memberi ruang bagi Al-Quran untuk membimbing hidup kita. Karena mungkin masalahnya bukan Al-Quran yang terlalu jauh dari kehidupan, tetapi kitalah yang terlalu jauh dari Al-Quran. Mari bukan hanya ngaji, tetapi juga mengkaji. Bukan hanya membaca ayat, tetapi menghidupkannya. Karena Al-Quran bukan kitab yang hidup kira. Ia adalah cahaya yang seharusnya hidup di hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.